Seperti yang Ibu atau Bapak Guru yang saksikan di depan ini, di sini ada 7 jurus DK hebat. Jadi yang pertama itu ada mengenali potensi, kelola emosi, resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Namun mohon maaf Bapak Ibu, hari ini pada kesempatan ini kita tidak akan membahas semuanya. Kita akan membahas pada 2 topik ini saja, yaitu jurus 1 dan jurus 2. Ada yang pertama yang namanya kenali potensi, dan sebentar Ibu Sukma akan membawa materi atau yang kedua yaitu kelola emosi. Motivasinya apa? Sebenarnya untuk mengenali potensi ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu, tetapi ini motivasinya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita dalam keseharian di kelas. Mungkin Bapak Ibu sering menyaksikan ketika Bapak dan Ibu guru membawa materi pelajaran, terkadang anak-anak itu berbeda-beda responnya. Ada yang mungkin ketika dicatat disuruh mencatat tidak mau mencatat. Ada yang mungkin ketika dikasih tugas tidak mau mengerjakan tugas, atau mungkin juga ketika disuruh fokus ke depan, anak-anak malah lain perhatiannya. Jadi sebenarnya apa? Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu semua, tapi alangkah baiknya kita mengulas kembali. Di sini ada namanya asesmen atau mengetahui kebutuhan murid di kelas itu, yaitu mengenali potensinya. Jadi silakan Bapak Ibu saksikan di atas. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu guru BK dan guru non BK, artinya bukan cuma guru BK saja, baik kebutuhan dari kelas mungkin sama pelajaran bisa mengaplikasi ini. Konsekuensinya ada 3 di situ. Kita akan menggali atau mengenali kecerdasan menjemuk, dan yang kedua ada gaya belajar, dan yang ketiga ada pengenalan minat dan bakat. Namun fokus kita sebenarnya hari ini di poin kedua, Pak. Ada namanya gaya belajar. Nah, ternyata gaya belajar ini sungguh sangat bermanfaat bagi kita semua ketika membawakan materi di kelas. Karena jangan sampai kebutuhan kelas tersebut lain, terus cara pengajar kita lain. Maka itulah sering terjadi siswa tidak memperhatikan, siswa tidak mau mencatat, dan siswa tidak mau menjaga tugas. Karena dia menganggap bahwa materi yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kita sebenarnya saya tidak mengajari Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman. Tapi mungkin ini akan bermanfaat ketika kita terapkan bersama. Terkait dengan gaya belajar ini, caranya untuk mengukur atau mengetahui gaya belajarnya peserta didik itu, Bapak Ibu silakan dipergunakan HP dulu, dibuat di semua HP. Bapak Ibu kita simulasi dulu. Ada di semua kota tak? Ada juga tidak ada kota tak? Ada di kayaknya di situ baik di laptop. Nah, silakan buka di Chrome tahu. Hari ini kita mau simulasi dulu ya. Nah, silakan Bapak Ibu klik atau langsung misalnya diketik di Google itu aku pintar gaya belajar gitu. Aku pintar gaya belajar. Ya, ada di situ tampilannya tes gaya belajar. Iya, nah pada kesempatan ini kita akan simulasi sebelum kita menerapkannya ke siswa. Ya, silakan Bapak Ibu mengklik tes gaya belajar. Kemudian ikuti tes
Ya, kalau sudah diklik ada ikuti tes sekarang, silakan Bapak Ibu guru klik ikuti tes sekarang. Di situ kayaknya baru ada 30 nomor. Iya, ini kita simulasi. Ini untuk mengukur saya belajar peserta didik. Jadi tes belajar ini. Apa nama Kayaknya pernyataan yang berisi 3 jawaban A, B, atau C. Ini saja katakan kalau makin cepat, karena ini cuma simulasi. Ya. Tapi setelah Anda jawab semua, Bapak dan Ibu guru jawab 30 nomor itu, maka akan gunakan hasilnya nanti. Gaya belajar Bapak itu apa? Akan muncul langsung. Ya, ya, simulasi. Ini kan untuk tadi sebenarnya. Ya. Dijawab sembarang saja Bapak Ibu. Kalau ada yang keluar sini, tolong jangan di lock dulu atau jangan di keluar. Sebentar kita akan memberikan Rehan, ambil kompreng di ruangan tuh, bawa saya ke sana. Kompreng di ruangan tuh, bawa ke sana. Sudah. Ada mesinnya Bapak Ibu. Kata dengan apa hasilnya? 43%. Ini apa? Auditori. Itu simulasi saja ini Bapak Ibu ya, yang dijawab di
nanti untuk siswa-siswanya nanti juga mereka sebenarnya asesmen ini sudah saya lakukan dari 2 tahun yang lalu, cuma saya agak malu menyampaikan ke teman-teman guru pelajaran hasilnya. Nanti Bapak dan Ibu guru maupun sampai yang saya buat apa ini? Sudah? Ada informasinya? Apa hasilnya kita, Bu, sudah? Saya auditor Sorry, 50%, 50%. visual 23, kinestetik 26%. Pasti menang dulu. Saya kinestetik. Siapa yang sudah di Risma? Iya. Dijawab sesuai diri kakak atau Sesuai diriku. Bendera baca ya. Gimana jawab bisa aja ya. Saya kebaca ya. Saya bukan iya. Saya kebaca. berapa apa sih kalau mau di cepat-cepat? Berapa saya banyak sekali, itu nomor. Dia belum kan? Lain itu kan? Saya auditor. Pasti jawaban A dijawab ke A. Berapa persen nanti cerita? Tidak apa-apa sih. Jadi yang PPG-nya sertifikat. PPG sama membantu bawah ini. Kapan menjual sebelum semua dalam hadisnya. Jatuh kan di situ. Jadi sudah semua Bapak Ibu ya? Ya. Sudah semua. Nah, jadi di semen atau angket ini
ternyata gaya belajar murid itu ada 3 di situ yang ingin kita ketahui. Yang pertama ada visual, yang kedua ada teori, dan yang ketiga ada namanya kinestetik. Itu mungkin kita sudah ketahui bersama. Apa pentingnya ketika kita mengetahui gaya belajar anak-anak, maka itu bisa menjadi pedoman atau rujukan kita dalam menyusun metode atau model belajar di kelas. Jadi misalkan di dalam kelas 7A itu mayoritas di sana kinestetik, maka jangan sampai di sana dikasih catatan banyak-banyak ucapan, maka yakin saya tidak akan ada yang bakal mencatat di sana. Ini sangat penting Bapak Ibu ya, semua kita bisa melaksanakannya bersama. Terus yang kedua yaitu memaksimalkan efisiensi belajar, mengurangi prestasi dan mencapai hasil yang optimal. Nah, ini dia Bapak Ibu ciri-ciri utamanya. Jadi untuk gaya belajar visual itu lebih suka dalam bentuk gambar, grafik, peta atau warna-warna. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Silakan Bapak Ibu diperhatikan dengan bersama. Itu untuk gaya belajar visual. Nah, apa yang paling penting juga di sini Bapak Ibu, strategi pembelajaran yang cocok untuk anak-anak yang gaya belajarnya visual. Video dari pembelajaran visual. Kita lanjut Bapak Ibu ya ke audio atau auditory. Nah, ini ada ciri utamanya, kekurangannya apa, kelebihannya. Kalau ibu atau bapak guru mengerjakan tadi soalnya dengan sesuai dengan diri kita, maka pasti kalau dia di sini mereka akan ketahui cocok. Tapi kalau kita ada di maka kami mungkin. Kalau di sini, iya, maksudnya untuk di siswa nanti. Nah ini strategi pembelajaran yang cocok untuk anak-anak ya. Auditori. Iya, memang sangat berat ini, artinya memenuhi kebutuhan tiap siswa di kelas itu sungguh sangat sulit. Tapi setidaknya sebagian besar terpenuhi lah ini. Ya, bisa itu di kelas. Ya, memang berat sekali. Bisa. Terus yang terakhir ada namanya kinestetik. Ini ciri utamanya, kelebihannya suka bereksperimen, kekurangannya itu paling sulit diatur di kelas dia. Bahkan bisa berdebat sama gurunya biasanya orang ini. Ya. Jadi ini strategi mungkin pembelajaran bisa jadi rujukan juga untuk anak-anak yang kayak belajarnya kinestetik. Ya, jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu guru bisa menerapkan metode ini dengan menggunakan link tadi, aku pintar untuk mengetahui gaya belajar anak-anak dari kelas masing-masing. Setelah Bapak dan Ibu tahu hasilnya, maka kalau bisa dibuat rekapannya dalam satu kelas ini, tapi nanti mungkin saya yang semua akan melakukannya juga di setiap kelas supaya langsung diusul ke Bapak Ibu. Sebenarnya ini sudah dijalankan di 2 tahun lalu, ada 3 ribuan. Ya, seperti itu. Tapi siapa tahu mau juga laksanakan. Gimana yang mereka orang yang mereka kalau satu orang ini kalau ngomong kita mereka. Untuk mengenal potensi lain seperti bakat minat dan karir, saya rasa ada kesempatan lain lagi baru kita bahas bersama. Guru wali diterapkan tuh. Ya, Guru wali kan semuanya Guru wali kita ini. Jadi kita saling Mungkin sampai di sini saja dulu untuk kenal potensi dan gaya belajar peserta didik. Sampai
sebelum saya akhiri, mungkin Nah, ini Bapak tak ada Ibu nih. ada yang ingin mau Nah, ini ditanyakan? kalau dikirim itu. Boleh, boleh. Iya. Saya kan terlambat datang. Jadi kalau maki laksanakan Sudah ini, dibaca. wajib anak-anak bawa HP karena supaya tidak rempong dia. Saya sudah ada juga ini dalam bentuk kertas tapi rempong Ini kalau masalah bawa HP, dulu saya kasih masukan. Iya. Kalau kita mau buatkan rak di depan kayak rak sepatu, Ya. pertingkatan kelas, ada yang handphone di sana. Ketika mau digunakan di kelas, izin ke sana ngambil, bawa di kelas digunakan. Setelah digunakan, simpan lagi. Pulang sekolah, Iya. gitu. Nah, masalahnya kita di sini. Saya rasa Tidak ada yang mau seperti itu. saya rasa harus ada rapat khusus begitu soalnya itu adalah Tapi sekolah. kan ada yang begitu. Harus ada rapat khusus. Tapi jangan bawa. Ini sudah diterapkan di sekolah di atas. Udah yang harus begini kan Teman, BK yang begini. Jangan datang ini itu yang mau menggunakan bawa HP. oh tapi sebenarnya bisa. Tidak cuma datang seperti itu, kalaupun memang tidak. Kalau aturan sekolah menurut sebuah masalah itu harus disepakati semua. Makanya saya sampaikan di sana Orang tua atau ada, komite ada. Ya lanjut. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin menyampaikan bersama dengan pemerhati tadi, di sini kami bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, melainkan hanya ingin melaksanakan praktik baik atas ilmu yang telah kami dapatkan selama studi di BPDPK Sulawesi Selatan. Baik, langsung saja untuk jurus kedua, BK hebat itu ada kelola emosi. Ada kelola emosi, tapi sebelum itu saya meminta dulu kepada Bapak Ibu untuk mengenal 7 jurus BK hebat tersebut. Ada yang ketiga, 4, 5, 6, 7 melalui video. Ya, silakan Bapak Ibu semuanya berdiri dulu semua. Kita bergoyang bersama dulu. Dan itu jurusnya di mana? Ya, silakan diikuti Bapak Ibu gerakannya. Volumenya di remote. Ya, silakan ikuti Bapak Ibu. Diikuti dari belakang, dari belakang. Dari depan. Murid mandiri dan kok Gaya. Ya, itu tumbuh di lingkungan sehat bersamaku yang hebat penuh cinta dan bersahabat. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangani situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola
Lagi. Ya baik Bapak Ibu, jadi emosi itu bukan cuma perasaan marah. Karena kita seringkali mendengar bahwasanya emosi itu marah. Padahal emosi itu adalah reaksi perasaan seseorang tergantung dari suasana atau situasi yang sedang dirasakan. Kemudian emosi itu ada dua, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu yang kita alirkan melalui kebahagiaan, sedangkan negatif itu yang bisa memperburuk keadaan. Begitu. Oke. Sebelum itu, saya mau kasih Bapak Ibu kertas. Langsung kita. Ini pegang aku lah, orang fungsi sendiri. Jadi ini namanya kertas emosi. Jadi sebentar Bapak Ibu akan mendengarkan sebuah cerita. Jadi Ibu dan Bapak ini diminta untuk merespon perasaan apa yang Ibu alami, apakah kesal ataukah sedih. Jadi ketika Bapak Ibu kesal, silahkan kertasnya diremas. Atau marah bisa dirobek. Ketika sedang terharu, kertasnya bisa dielus-elus. Ya, kita lihat Bapak Ibu emosi itu perasaan yang kebahagiaan. Nah, ini emosi Jawab negatif, jawabannya. reaksi atau perasaan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Oh. Nah, ini contoh dari emosi positif: bahagia, cinta kasih sayang, bangga, tenang, syukur, cinta dan empati. Dan ini contoh emosi negatif: marah, sedih, takut, cemas, iri, malu, kecewa dan bersalah. Oke, kita lanjut yang tadi. Ya, silahkan diekspresikan kertasnya. Baik, ini cerita pertama. Oke, pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya, kalau kesal silahkan diremas. Diremas kertasnya. Yang tidak kesal, langsung saja. Oke. Ini soal pertama, guys. Cerita pertama, cerita kedua. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, saya telat." Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika ada siswa yang terlambat? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Masuk saja. Saya juga terlambat. Oke, soal cerita selanjutnya yang ketiga. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika membuyar. Kira-kira bagaimana kalau sudah dipersiapkan bahan ajar tak dari semalam, tapi ternyata pada saat pelajaran dimulai, bahan ajar tak hilang. Tiba-tiba tidak ada namanya program A, program B, ambil program B. Wih, Oke, sabarnya Bunda. selanjutnya cerita keempat. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Jadi ini sudah terlambat, tidur lagi di kelas. Dibangunkan. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika ada siswa yang Oke, sudah diekspresikan. Oke, selanjutnya
cerita selanjutnya. Selanjutnya, tak lama kemudian Ini paling sabar bunda ini. tidak tahu seorang Belum bapak kusut kertasnya. kertas masih biasa di dalam di dalam. Sering gitu bunda di. Semua jadi dilakukan. Didekati, dibangunkan, apa masalahnya, kenapa hidup, pergi cuci muka. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak Ibu berkata, maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski sedang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU. Benar kan yang saya tadi sampaikan? Silakan diurus ketika sudah lulus ya. Oke. Cerita selanjutnya, Pasang meteran Paman sendiri. Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari Kesulitan tasnya. ke Oh pakai ya jalan. Pak, atau Bu Guru. Tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya, buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Nah, ketika Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari yang ternyata tercecer di tengah jalan. Andi dan pamannya pun Maka di selanjutnya Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Saya mau tanya, coba kita angkat kertas tak Bapak Ibu. Saya mau lihat. Nih masih rapi nih bunda nih Yang nih. paling rontok dulu. Masih rapi bunda ini. Ini rontok kipas Ini lumayan kusut. Seperti dengan cerita yang tadi saya ceritakan, sehingga kertasnya menjadi begitu kusam dan kembali menjadi seperti semula tapi sudah tidak bisa lagi kembali. Pakai kipas kita apa? Ya, berdasarkan cerita yang tadi terkait dengan Andi yang sudah terlambat masuk di kelas, kemudian pada saat proses belajar mengajar itu Andi lagi tidur. Ya, saya sebagai guru yang mengajar pada saat itu merasa kesal, marah, bahkan emosi karena sudah terlambat dan tidur lagi. Ternyata setelah ada contoh berikutnya bahwasanya Andi seperti itu karena ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Maka kertas ini menjadi rapi kembali walaupun sudah diremas. Oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahmawati. Selanjutnya yang rontok sedang, Bapak Ramli. Sudah saya tuh rontok sekali. Sedang. Sedang itu pak sedang. Ada yang rapi di bawahnya. Saya rapi. Ya. Terima kasih. Awal-awal saya bisa memahami keadaannya. Nanti di pertengahan baru muncul emosi waktu dia tertidur. Nah setelah selanjutnya ternyata begitu keadaannya sehingga apa yang dialami ya seperti itu ya, makanya beginilah modelnya saya punya. Sedikit dimarahi. Marah setengah pak. Marah sedikit. Bukan yang waktu kita mendorong motor tadi, bagaimana? Iya. Tidak ada kasih kalian harus tadi. Dia beda kesabaran. Terima kasih Bapak Ramli. Bapak Ramli, selanjutnya saya minta satu lagi yang paling Bunda, rapi. bunda. Boleh Bunda minta tolong utarakan pendapatnya kenapa bisa rapi sekali. Karena kalau yang dorong motor saya tidak lakukan karena saya tidak tahu naik motor naik sepeda saya tidak tahu. Kalau masalah yang tertidur saja intinya tadi semua yang sudah dipaparkan di atas itu sudah saya lakukan, sudah saya alami. Ya. Tentu kita harus cari tahu dulu kenapa dia tertidur, didekati, dibangunkan.
Kalau dia tidak bercerita ya disuruh cuci muka saja. Terus ikut pembelajaran. Bukan ini tindakan, ini perasaanmu waktu itu. Bukan tindakannya, perasaanmu Perasaan waktu saya. itu. Mendengarkan cerita ini. Tidak apa-apa tahu kan, tidak apa-apa tahu kan. Kak kita belum selesai. Lanjut saja bunda, lanjut saja bunda. Pembelajar. Ya, silahkan dilanjut dulu. Tidak selamanya itu kita lihat anak tidur kita harus marah. Ya. Jadi anak rontok. Ya, selesai sudah selesai. Ini halusnya, tidak bagusnya perasaan. Sabar, asli sabar. Ternyata sabar Tidak, sekali. tidak pernah saya semarah itu kalau Saya ini yang paling sabar, bungkus masih ada rontok-rontoknya. Ya baik, selesai sudah. seperti itu sih cara saya. Ya. Saya tidak langsung marah karena saya cari tahu tuh kenapa dia tidur. Iya. Ya, betul. Cari tahu dulu. Sebentar kalau memang karena main game apa nah dia ketiduran larut malam baru kita marah. Marah pun lagi mesti tetap dikasih pengarahan. Ya, karena untuk kebaikannya anak sekolah nggak boleh tidur terlalu larut malam, jam 10 minimal. Ya kan? Nah, bunyi alarm biasa juga kita saja sendiri biasa molor walaupun ada alarm. Kita tolong dibangunkan sama orang lain. Ya baik. Ya sekian. Ya berikan aplaus dulu kepada Bunda, paling sabar bunda. Tidak juga. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah memberikan Ingat saya emosi memang. jadi kesimpulan dari cerita tersebut adalah bahwasanya kita sebagai Bapak Ibu guru yang baik, Bapak Ibu guru yang hebat, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan atau terburu-buru menghakimi siswa. Tapi terlebih dahulu kita cari dulu akar masalahnya. Kira-kira Andi kenapa bisa terlambat dan kenapa bisa terlelap tidur, kenapa bisa tertidur di dalam kelas. Nah, tapi sebenarnya manusiawi. Kalau semisal kita tidak tanya dulu asal usulnya kenapa bisa Sebab musa. ya, kenapa bisa tertidur? Ya, terkadang kita sebagai guru memang seringkali merasa jengkel ketika ada siswa yang tertidur sedangkan kita sibuk menjelaskan. Ya, jadi itu kesimpulannya Bapak Ibu. Untuk seterusnya jangan kita terlalu cepat mengambil kesimpulan atau mengambil tindakan yang membuat hati siswa ini menjadi kena mental ceritanya. Siswa juga harus dianggap. Ya, jadi ini juga Bunda, ini yang mengelola emosi sudah saya implementasikan di siswa. Tapi terkhusus ke kelas 8B. Sudah saya ajari itu bagaimana mengenali, memahami dan mengelola emosinya secara sehat. Jadi sekarang ini ya, sudah saya implementasikan Bunda kepada siswa juga. Caranya mengelola emosi secara sehat. Ya. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu guru? Bebas. Ya, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya dan perkenannya sudah Pas diklik sudah tersimpan. pengimplementasian dari Pas diklik sudah ini, tapi yang tersimpan. kami implementasikan yang diminta hanya 2 terus. Baik, kalau begitu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.